Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang siklus pembuatan peraturan perundang-undangan yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Nabila Asy'ari, lalu ada teman saya Muhammad Afadil Al-Ansori dan juga teman saya Nurman Indianti. Saksikan video kami ya. Tahapan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan melalui program legislasi nasional atau yang biasa disebut dengan Prolegnas yang merupakan skala prioritas pembentukan undang-undang. Prolegnas membuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang akan diatur, dan juga keterkaitannya dengan peraturan undang-undang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang siapa sih yang terlibat dalam penyusunan pembuatan perundang-undangan. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani di bidang legislasi. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, anggota DPD, dan atau masyarakat. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada masa awal keanggotaan DPR. Lalu, hasil dari penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Prolegnas ditetapkan dengan keputusan DPR. Lalu pembicara kedua yaitu teman saya, Muhammad Afadil Ansori, dipersilahkan. Selanjutnya, tahap penyusunan. Nah, jadi harus diketahui bahwa rancangan undang-undang itu dapat berasal dari DPR atau Presiden. Nah, rancangan undang-undang ini harus disertai dengan naskah akademik. Nah, sekarang apa itu naskah akademik? Pengertian naskah akademik itu ialah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tahap selanjutnya itu pembahasan. Nah, berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 8 garis miring DPR RI garis miring 2005 sampai 2006 pasal 136, 137 dan 138. Nah, dalam pasal 136 ini dijelaskan ada dua pembicaraan, yaitu yang pertama itu pembicaraan tingkat 1, nah yang kedua pembicaraan tingkat 2. Nah, pada pasal selanjutnya yaitu 137 itu lebih menjelaskan kepada pembicaraan tingkat 1. Sedangkan pasal 138 itu lebih menjelaskan kepada pembicaraan tingkat 2. Bicara terakhir yaitu teman saya, yaitu Nurman Indianti, dipersilahkan. Ya, materi selanjutnya yaitu ada juga tentang pengesahan. Apa itu pengesahan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan juga Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lambat itu 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, yaitu ada dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Hari sejak rancangan undang-undang disetujui bersama oleh DPR dan juga Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan sesuai ketentuan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 1945 perubahan. Ada juga menurut peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, yaitu dalam pasal 3 peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Menteri Sekretariat Negara akan melakukan penyiapan naskah rancangan undang-undang untuk disahkan Presiden. Apabila terjadi suatu RUU tidak disahkan oleh Presiden, maka rumusan kalimat pengesahan tersebut berbunyi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan kalimat pengesahan tersebut diletakkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara Republik Indonesia.
Selanjutnya ada pengundangan. Nah, pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan. Untuk undang-undang dilakukan pengundangan dengan menempatkannya yaitu dalam lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Materi selanjutnya ada penyebarluasan. Penyebarluasan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR maupun pemerintah. Lalu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat di sini berhak untuk memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.